Pemirsa, jemaah haji Indonesia bergerak ke Madinah usai puncak ibadah haji di Arafah. Rangkaian ibadah haji kali ini dilanjutkan dengan melaksanakan lempar jumroh. Usai melaksanakan puncak haji dengan wukuf di Arafah dan mabit di Musdalifah, jemaah haji Indonesia kini bergerak ke Jamarat. Di Jamarat, jemaah melaksanakan ibadah lempar jumroh. Untuk kantong kerikil sebelumnya telah disediakan oleh pemerintah Saudi, sehingga jemaah haji tak perlu mencari kerikil saat berada di Mina. Dalam ibadah jumroh, jemaah harus melempar 7 batu kerikil ke jumroh terbesar pada tanggal 10 Zulhijjah. Lempar jumroh dilanjutkan pada hari berikutnya untuk melempar batu ke arah ketiga jumroh atau pilar yang ada. Total batu kerikil yang dibutuhkan berkisar antara 49 hingga 70 buah, tergantung lamanya jemaah tinggal di Mina. Arab Saudi juga menerapkan sistem pengelolaan ulang kerikil yang telah digunakan. Kerikil yang dilempar jemaah akan jatuh ke bagian bawah dan dikumpulkan kembali. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya jutaan jemaah haji bergerak menuju Musdalifah. Pergerakan dimulai setelah waktu maghrib secara bergelombang setelah wukuf di Arafah. Di Musdalifah, jemaah melaksanakan rangkaian ibadah haji yaitu mabit. Mabit berarti menginap, bermalam atau singgah sejenak. Selain beristirahat, di tempat ini jemaah mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melempar jumroh di Mina. Otoritas Arab Saudi mengerahkan ratusan ribu personil untuk menjaga kelancaran arus, layanan kesehatan hingga keamanan selama fase akhir ibadah haji berlangsung. Pasukan keamanan haji Kerajaan Arab Saudi berhasil menangkap sejumlah penyusup. Penyusup ingin melaksanakan haji tanpa izin. Pasukan keamanan haji mengepung sebuah truk yang melintas dari Jeddah menuju Mekah. Truk pengangkut batu, namun saat dibuka ternyata di bawahnya terdapat ruang bersembunyi sejumlah penyusup haji. Pelaku berasal dari Mesir, ingin beribadah haji tanpa izin. Tahun ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengetatkan keamanan. Denda haji tanpa izin mencapai 100 juta rupiah. Ya, suasana Idul Adha 1447 Hijriah di Wisma Indonesia di Paris, Prancis terasa berbeda dengan adanya kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah para diaspora. Bagi sebagian WNI yang sedang berada di Paris, kesempatan melaksanakan sholat Id di tanah rantau sekaligus bertemu langsung dengan kepala negara menghadirkan kebahagiaan tersendiri. Pada perayaan Idul Adha tersebut, masyarakat yang hadir pun tampak menyanyikan bersama sejumlah lagu nasional. Momen ini semakin memperkuat rasa kebersamaan dan kehangatan diaspora di perantauan. Tidak hanya itu, kehadiran Presiden Prabowo menjadi pengingat bahwa dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Pemirsa, nilai rupiah terhadap dolar saat ini sudah menyentuh angka 17.845 per dolar Amerika. Per Selasa 26 Mei 2026, 1 dolar Amerika Serikat sudah seharga Rp17.845. Pelemahan nilai tukar rupiah ini membuat sejumlah warga panik. Akan tetapi menariknya, Wakil Menteri Pertanian mengatakan nilai tukar dolar yang melemah justru membuat jutaan petani kita happy alias bahagia. Karena ekspor hasil tani dibayar dengan nilai dolar yang naik.
Jadi sebetulnya nilai tukar dolar yang agak melemah ini ada jutaan petani kita yang happy karena ekspor kopinya dibayar pakai dolar, ya kan, ekspor karetnya pakai dolar, ekspor cengkeh, ekspor gula aren, ekspor gula kelapa, ekspor serabut kelapa, ekspor macam-macam. Saya sudah meresmikan ekspor UMKM mungkin di 8 koperasi desa di Banjarnegara, di Jember, kemudian di Banyumas, kemudian di Jawa Timur, di Kulon Progo, di Jogja, dan happy. Jadi tentu saja ini jadi tantangan, betul nilai tukar ini juga ada mungkin beberapa kebutuhan pangan kita yang masih ekspor, tapi selama kita bisa genjot ekspor dengan nilai tukar ini, bisa jadi krisis ini menjadi sebuah opportunity yang besar bagi Indonesia. Kita mandiri di sektor pangan, bahkan kalau surplus kita bisa ekspor. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dengan nada bercanda mengaku stres dengan nilai rupiah yang menyentuh angka 17.800 per dolar. Namun ia menyatakan asumsi nilai tukar rupiah saat ini telah masuk dalam perhitungan simulasi harga minyak dunia $100 Amerika Serikat per barel. Kemarin rupiah udah tembus 17.800 Pak, rupiah 17.800 Pak. Dari hasil dari ada stres tesnya Pak di Kementerian Keuangan. Ya saya stres. Stres tes terbaru nggak Pak? Nah kita udah itu pada waktu simulasi 100 dolar per barel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, nggak harus kesemuang. Situasi arus lalu lintas di kawasan jalur rekreasi Puncak Bogor, tepatnya di sekitaran Simpang Gadok, hari ini dalam keadaan ramai lancar. Kendaraan yang melintas baik dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak maupun sebaliknya pagi ini berlangsung lancar. Namun diprediksi pada siang nanti kendaraan akan mengalami peningkatan secara bertahap. Pihak Korlantas hingga kini belum memberlakukan skema rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah atau one way. Pengendara diimbau untuk tetap menjaga jarak aman dan mematuhi rambu lalu lintas. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi arus lalu lintas di sana, kita telah terhubung dengan rekan Naura Syafiqah dan juru kamera Muhammad Khoirudin. Ya, selamat pagi Naura, apa yang bisa disampaikan untuk pemirsa terkait libur panjang Idul Adha di sana? Ya, selamat pagi Ayu, Priska, dan juga pemirsa. Ini untuk suasana libur hari kedua Idul Adha 2026 di Simpang Gadok masih terpantau ramai dan juga lancar di kedua arah, baik dari arah Jakarta menuju ke Puncak maupun dari arah Puncak menuju ke Jakarta. Namun memang kalau misalnya kita melihat seperti di hari pertama libur Idul Adha ini sempat ada penerapan rekayasa lalu lintas yaitu one way atau satu arah. Namun hingga di pagi hari ini kami masih belum menerima apakah nantinya akan ada penerapan one way kembali, karena memang melihat dari situasi dan juga kondisi lalu lintas di mana volume kendaraan ini masih belum meningkat cukup signifikan, di mana kalau misalnya untuk penerapan dari one way biasanya akan diterapkan di saat untuk volume kendaraan ini sudah lebih dari 20.000. Dan kalau kita melihat memang untuk kendaraan yang datang ke sini kebanyakan menggunakan kendaraan pribadi dengan berplat B, kemudian juga plat F dan juga Jabodetabek lainnya, yang pastinya menghabiskan waktu libur yang tidak hanya libur panjang dari libur Idul Adha saja, namun berlanjut lagi hingga di tanggal 1 Juni mendatang, yaitu libur Hari Pancasila. Dan nanti siang pun kami akan terus memantau apakah nantinya akan ada penerapan kembali dari one way. Namun dari informasi yang kami dapatkan memang untuk saat ini di Simpang Gadok untuk rekayasa lalu lintas seperti ganjil genap sudah tidak diterapkan kembali. Dan pastinya untuk pemantauan secara langsung informasi rekayasa lalu lintas dari pemirsa dan juga pengguna jalan ini dapat melihat langsung dari sosial media Satlantas Polres Metro Bogor untuk melihat informasi apakah untuk penerapan one way ataupun juga rekayasa lalu lintas lainnya. Sementara itu, Ayu, Priska kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih Naura Syafiqah melaporkan langsung dari kawasan Simpang Gadok Puncak Bogor. Selamat bertugas kembali dan hati-hati.